Meningkatnya kandungan karbon dioksida di udara menyebabkan kenaikan suhu bumi yang terjadi karena efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh karbon dioksida di udara yang telah menjadi berbahaya bagi iklim global sebagai konsekuensi meningkatnya aktivitas antropogenik dalam beberapa abad terakhir. Data menunjukkan konsentrasi karbon dioksida di atmosfer telah meningkat dari 280 ppm menjadi 412 ppm setelah revolusi industri yang akan berbahaya bagi kehidupan di bumi. Stok karbon merupakan kandungan karbon tersimpan yang dapat berupa yang pertama biomasa tanaman dan sisa tanaman yang sudah mati atau yang disebut nekromasa pada permukaan tanah. Yang kedua, bahan organik di dalam tanah. Studi kasus mengenai stok karbon dapat berupa kapasitas penyimpanan karbon hutan, padang rumput, dan ekosistem pertanian di unit perencanaan hutan di Gazidag yang terletak di Turki Selatan. Wilayah penelitian dari berbagai ekosistem terestrial, hutan, padang rumput, dan area pertanian merupakan penyimpan endapan karbon yang paling utama. Pada ekosistem ini memiliki peran yang sangat besar bagi siklus global, di mana hutan, padang rumput, dan area pertanian dapat menyerap karbon dengan skala yang sangat besar dan dapat menyimpan dalam tubuh mereka secara efektif. Hutan memiliki kapasitas penyimpanan yang sangat besar untuk biomasa di atas permukaan tanah dibandingkan dengan ekosistem darat lainnya. Dalam ekosistem hutan, karbon disimpan di 5 kumpulan yang berbeda termasuk biomasa di atas permukaan tanah, biomasa di bawah permukaan tanah, kayu mati, lapisan serasa, dan tanah. Pada sektor area pertanian, kadar karbon dapat tersimpan baik di biomasa di atas tanah maupun biomasa di bawah tanah. Tanaman pada area pertanian dapat menyimpan karbon pada batang tumbuhan dan pada media tanah. Sehingga sektor pertanian juga memiliki potensi untuk mengurangi perubahan iklim global. Metode penelitian. Jumlah karbon yang disimpan dalam FPU Gazidag ditentukan dengan menggunakan metode perubahan stok karbon berbasis inventaris. Jumlah karbon dihitung dengan mengalihkan biomasa di atas permukaan tanah AGB dengan koefisien 0,51 untuk jenis konifer dan 0,48 untuk hutan gugus. IPCC 2006. Akhirnya nilai-nilai ini dikumpulkan ke tingkat plot dan konversi ke persatuan luas yaitu 1 hektar. Kandungan karbon dalam biomasa di atas permukaan tanah. Yang pertama, di hutan. Biomasa di atas permukaan tanah untuk setiap pohon dalam plot sampel pertama kali dihitung dengan mengalihkan kepadatan kayu dan faktor ekspansi biomasa. Yang kedua, di padang rumput. Total biomasa pertama kali dihitung oleh Equation berdasarkan data curah hujan yang diperoleh dari Sarki Karagaj pada 2019. Kemudian koefisien yaitu 0,5 digunakan untuk konversi ke karbon. Akhirnya 27% dari jumlah ini dianggap sebagai di atas permukaan tanah, sementara sisanya mewakili kadar karbon di bawah permukaan tanah. Yang ketiga, di lahan pertanian, baik area budidaya dan jenis tanaman yang diperoleh dari laporan Institut Statistik Turki, TOIK 2016, berdasarkan statistik ini, biomasa di atas permukaan tanah dihitung oleh koefisien terkait pada tabel 3 untuk per unit area. Kemudian jumlah karbon dihitung dengan mengalihkan AGB dengan 0,45. Tabel 3. Dari penelitian tersebut mendapatkan hasil. Yang pertama, kepadatan karbon di kelas hutan produktif berkisar antara 73 sampai 246,5 ton hektar -1 dengan rata-rata 120,8 ton hektar -1. Yang kedua, lapisan serasa juga merupakan sumber karbon lain di hutan yang sangat tinggi, yaitu rata-rata 8,7 ton hektar -1. Karbon disimpan dalam lapisan serasa di Gazidag FPU. Yang ketiga, kepadatan karbon terendah diamati di lahan pertanian,
yaitu antara 30,2 sampai 45,7 ton hektar -1, dengan rata-rata lahan pertanian 32,3 ton hektar -1. Lebih dari 90% dari jumlah ini, yaitu 29,7 ton hektar -1, hanya disimpan di tanah. Dapat disimpulkan bahwa ekosistem hutan dengan bentuk produktif dan terdegradasinya sangat penting untuk pengelolaan karbon. Mereka memiliki potensi yang cukup besar untuk menyimpan sejumlah besar karbon dalam komponen mereka yang berbeda. Dengan memanfaatkan peta kepadatan yang disajikan dalam studi ini, pengelola hutan dapat meningkatkan kapasitas ekosistem terdegradasi yang mencakup lebih dari sepertiga lahan Gizaldag dengan kegiatan kehutanan yang tepat seperti rehabilitasi, penghijauan, dan perlindungan. Dengan demikian, mengurangi dampak berbahaya dari perubahan iklim mungkin menjadi pilihan yang layak, setidaknya di tingkat landscape. Pada waktunya kami percaya bahwa lebih banyak upaya akan dihabiskan dan hasil yang berhasil akan dicapai dalam memerangi perubahan iklim, baik di tingkat nasional maupun global. Many retailers and consumer goods manufacturers have committed to eliminating deforestation from their supply chains. This means their suppliers must also remove deforestation from their operations. But how can farmers at the bottom of supply chains implement no deforestation commitments? This is where the High Conservation Value Approach, or HCV, and the High Carbon Stock Approach, or HCS, come in. The HCV and HCS approaches are tools that farmers and companies can use to plan agricultural expansion in a responsible way. They work alongside complementary procedures such as respect for customary rights, legal requirements, and free, prior and informed consent. HCVs are critically important biodiversity, habitats or ecosystems, or social or cultural values. They include endangered species, sources of fresh drinking water, and sacred sites. HCS refers to natural forest types, which can be distinguished from degraded lands. For example, a regenerating tropical forest could be HCS. HCVs and HCS forests are identified by specialist assessors in participation with local communities. This process is called an HCV or an HCS assessment, or, if done together, an integrated HCV-HCS assessment. The assessments indicate which areas in a proposed plantation need to be protected. Once any HCVs and HCS forests have been identified and mapped, a management and monitoring plan can be created and implemented with the participation of local communities. The remaining areas of the proposed plantation can then be developed without risking damaging any high conservation values or high carbon stock forests. Without these assessments, important conservation areas may be lost. By requiring their suppliers to undertake HCV-HCS assessments, retailers and consumer goods manufacturers can take action to eliminate deforestation from their supply chains.